Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pagi hari ini kita akan bersekutu dengan Tuhan, dan saya mengajak untuk saudara, Bapak-Bapak, Ibu untuk memuji, menyembah Tuhan dalam mesbah doa pagi. Kita mau tanggalkan semua lebih dulu, semua segala beban, kesibukan, rencana, segala apapun yang kita lakukan hari ini, kita mau tanggalkan di kaki Yesus, karena Dia juga adalah sumber hidup kita, sumber kemenangan, dan Tuhan pasti menyertai orang-orang yang mencari wajah Tuhan, mencari kerajaan Tuhan dan serta kebenarannya. Seperti pagi hari ini, mari saudara kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar, semua karena anugerah-Mu Bapa. Pagi hari ini sebelum kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rencana kehidupan kami hari ini, kami mau tanggalkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan hari ini kami mau mencari wajah Tuhan, dan kami mau mengambil yang terbaik Tuhan di kaki-Mu Tuhan, dan membangun Tuhan persekutuan dengan Engkau, memuji menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami mau tanggalkan semua beban apapun yang kami rasakan hari ini, kami mau tanggalkan di dalam nama Yesus. Dan kalau ada Tuhan saudara kami yang terbaring, yang sakit Tuhan, di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan, mari Bapa Engkau yang ulurkan tangan-Mu, Kau berikan Tuhan zaman khusus Tuhan, sehingga bilur Yesus yang menyembuhkan, dan biarlah mereka boleh dibangkitkan roh mereka menyala-nyala, sehingga memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan dan kekuatan, sehingga kami sama-sama hari ini roh kami bangkit, roh kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dah izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan kuasa iblis, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, amin, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai ke kedalaman hatiku. Amin Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya tentram ya Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang dengan kami kasih-Mu Tuhan, memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan
amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Amin Tuhan. Supaya kehidupan tentram selamanya, lancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, oh Kau mengenal hatiku. Amin. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Supaya kehidupan memancar senantiasa, kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin, haleluya. Tuhan Engkau baik. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kebaikanmu ya Tuhan kami rasakan. Dalam hidup kami hanya Yesus yang ku kasihi, dan hanya ku percaya hidupku dalam damai dan sejahtera, di dalam kemenangan, menjalani hidup di dalam dunia ini. Kami hanya percaya Engkaulah sahabat kami, Engkaulah Tuhan Allah yang mengerti isi hati kami, hati yang tentram, hati yang damai. Engkau berkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun sahabat-sahabat kami meninggalkan kami, sekalipun teman-teman kami Tuhan meninggalkan kami Tuhan, karena hidup dalam dunia ini penuh dengan Tuhan, oh Bapa Tuhan, pergumulan Tuhan, tantangan, hingga membuat kami Tuhan seakan-akan Tuhan, oh Bapa, hidup kami ini Tuhan terasa kosong dan terasa hampa, hingga membuat kasih kami kepadamu, kasih kami kepada sesama kami Tuhan Yesus seakan-akan mulai jauh Tuhan. Biarlah hari ini kasih yang mula-mula daripada Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang membawa kami pada kehidupan yang lebih lagi hangat, tentram, dan penuh dengan damai. Dan kami tetap mengasihi Tuhan orang-orang yang mungkin saat ini Tuhan yang ada di dalam benak hati kami, yang mungkin Tuhan tanpa kami sadari kami Tuhan telah kecewa, telah mengharapkan sesuatu Tuhan dari kehidupan dunia ini. Dan untuk itu kami mau bangkit, kami tidak mau kecewa, kami tidak mau bangkit dalam keadaan lemah. Tapi kami Tuhan, kami percaya Kau berikan kekuatan yang baru, sehingga kami boleh menatap kehidupan ini, kehidupan yang Tuhan Yesus Bapa sediakan adalah penuh dengan damai, sukacita, tentram, dan kami boleh Tuhan aman di dalam Engkau, di dalam kehidupan ini. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ya Tuhan, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup, tak dapat hidup tanpa-Mu. Benar Tuhan, inilah pernyataan kami.
Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Oh Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Kami mau katakan kembali, kita dapat hidup tanpamu. Benar ya Tuhan, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Inilah pernyataan kami Tuhan, ku tak dapat hidup tanpamu. Amin. Ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Bapa. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, temanya adalah bijak dalam memilih teman, ya. Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 mengatakan demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, ya. Saudara, firman Tuhan tadi katakan bahwa jika kita berteman dengan orang bijak, maka kita menjadi bijak. Sebaliknya, bila kita berteman dengan orang bebal, maka hidup kita akan menjadi malang, ya. Saudara, ingatlah dengan siapa kita bergaul, saudara, akan menentukan masa depan kita. Ya, dalam Alkitab ada seorang raja Yehuda yang bernama Raja Yosafat. Ya, ia ditegur oleh Allah melalui Nabi Yehu dan juga Eliezer untuk memutuskan hubungan pertemanan dengan orang yang fasik, saudara, ya, yang mengakibatkan kemalangan yang menimpa dirinya. Saya akan bacakan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Dikatakan ketika itu Yehu bin Hanani
melihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan, karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Ya, saudara, Tuhan melarang kita untuk bersahabat dengan orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang fasik. Ya, saudara, oleh karena itu, ya saudara, ya, Nabi Yehu ya diutus oleh Allah untuk menegur Raja Yosafat karena saudara ya Yosafat telah bergaul dengan Raja Ahazia yang fasik, hingga mengakibatkan kemalangan menimpa dirinya. Ya, hampir saja dia terbunuh saudara dalam satu peperangan karena saudara mencoba membantu Raja Ahab, ya, karena saudara Raja Yosafat adalah besan daripada Raja Ahab, ya. Namun saudara ya Raja Ahab mengalami kematian dan hampir saja saudara Raja Yosafat juga mengalami kemalangan yang sama. Namun saudara, Tuhan menolong Raja Yosafat, ya. Kemudian dalam 2 Tawarikh 20 ayat 35, ya, di ayat yang ke-35, 2 Tawarikh 20 ayat 35 mengatakan demikian. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Eson Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Ya, saudara, bekerja sama dengan orang-orang yang fasik dapat mengakibatkan kemalangan bagi orang yang benar. Ya, oleh karena itu Tuhan melarang saudara, anak-anak Tuhan, ya, bergaul dengan orang-orang yang fasik, ya, yang membenci Tuhan, apalagi saudara bekerja sama dengan orang-orang yang fasik, karena itu akan mengakibatkan kemalangan yang diderita oleh orang yang benar, ya, seperti yang dialami Raja Yosafat kepada saudara anak daripada Ahab, yaitu Ahazia, bekerja sama untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Dan apa akibatnya? Lalu kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis, ya. Nah, saudara, ada beberapa hal dalam kitab Amsal yang menasihati kita di dalam pergaulan, ya. Karena firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan kita yang baik. Nah, pergaulan buruk yang bagaimana yang dapat merusak kebiasaan kita yang baik? Ya, yang pertama adalah jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar atau pemarah. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, ya. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, ya. Saudara, kalau kita bergaul dengan orang yang cepat gusar, cepat khawatir, ya, apalagi orang yang pemarah, maka saudara lambat laun maka kita akan menjadi seperti itu, ya. Karena dengan siapa kita bergaul menjadi seperti itulah kita. Ya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang cepat khawatir, yang cepat gusar, ya, lingkungan kita, lingkungan yang saudara pemarah, ya, dengan sendirinya kita akan menjadi sifat-sifat itu akan melekat pada kita, ya. Terlebih kalau dalam keluarga kita bisa perhatikan, ya, kalau orang tua, ya, pemarah, suami, istri, maka dengan sendirinya anak-anak kita akan mengikutinya, ya. Oleh karena itu, saudara, kita mesti menjaga pergaulan kita, ya. Kalau kita adalah orang yang mudah khawatir dan mudah yang marah, maka kita harus bertobat, saudara. Bergaullah dengan orang-orang yang bijak dan berubahlah, ya, lewat kuasa firman dan Roh Kudus yang mengubah, sehingga saudara percaya kepada Tuhan, tidak gampang khawatir, tidak gampang takut, tidak gampang kecewa, ya, dan putus asa. Karena apa? Kita bergaul intim dengan Tuhan, ya.
Nah saudara, kalau kita tidak bisa mengubah lingkungan di mana kita berada, lebih baik kita menghindarinya ya, agar hidup kita tidak menjadi rusak karenanya ya. Hal yang kedua, firman Tuhan dalam kitab Amsal mengatakan jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut ya, dengan orang yang suka bergosip. Di dalam Amsal 20 ayat 19 dikatakan orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara ya. Saudara, ini dengan jelas Tuhan mengajar kita jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut, yang suka bergosip. Melainkan bergaullah dengan orang-orang yang bisa menyimpan rahasia, yang dapat membangun orang lain dan bukan menjelekkan orang lain ya. Karena dikatakan orang yang senang membicarakan orang lain tidak dapat menyimpan rahasia, janganlah bergaul dengan orang yang terlalu banyak bicara. Ya saudara, ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Hal yang ketiga adalah jangan bergaul dengan orang yang berbuat jahat. Nah ini lebih parah lagi ya saudara. Dikatakan dalam Amsal 24 ayat yang pertama, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan janganlah iri kepada orang jahat dan jangan ingin berkawan dengan mereka ya. Jangan kita bergaul apalagi bekerja sama dengan orang yang fasik supaya kita tidak mengalami kemalangan yang sama dengan orang yang fasik ya, seperti tadi Raja Yosafat saudara ya. Saudara, oleh karena itu pentingnya kita boleh memilih teman-teman apalagi sahabat yang khususnya dapat membangun kita, orang-orang yang dapat mendukung kita, yang orang-orang yang punya hati takut akan Tuhan, ya orang-orang yang beriman teguh kepada Tuhan. Saudara, biarlah kita boleh dekat ya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang jujur, yang takut akan Tuhan ya. Kalau lingkungan saudara ya itu adalah lingkungan yang buruk ya, maka saudara janganlah kita ikut ya. Firman Tuhan katakan kalau kita memang tidak bisa mengubah lingkungan kita, maka lebih baik kita membatasi pergaulan atau pertemanan kita dengan lingkungan yang dapat saudara merusak kebiasaan kita yang baik ya. Hal yang keempat, jangan bergaul dengan seorang pelahap atau seorang yang rakus dan tamak ya. Amsal 28 ayat 7 katakan demikian. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya ya. Nah saudara, jika lingkungan tempat kita bekerja adalah orang-orang yang tamak akan uang, orang-orang yang berperilaku tidak jujur, orang-orang yang suka korupsi saudara ya, segeralah kita menjauh dan jangan menuruti tingkah laku mereka agar kita jangan mengambil bagian di dalam dosa mereka dan akhirnya kita pun turut dihukum ya. Oleh karena itu ini adalah satu warning, satu peringatan buat kita supaya kita jangan bergaul dengan orang-orang yang tamak ya. Saudara, supaya kita jangan juga bersikap tamak. Kalau lingkungan kita lihat itu rusak ya, penuh dengan orang-orang yang rakus, yang tamak, dan uang, yang suka korupsi, maka saudara jangan ikuti tingkah laku mereka. Supaya jangan kita pun turut menerima hukuman bersama-sama dengan mereka ya. Nah saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Nah jadi dengan siapa kita harus bergaul atau berteman? Saudara, yaitu dengan orang yang bijak ya. Karena Tuhan katakan siapa bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Nah, siapakah orang yang bijak? Saudara, orang yang bijak adalah orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah hati yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang bijak adalah orang yang punya hati yang takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan ya. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-6 dikatakan orang yang takut akan Tuhan dia menjauhi kejahatan. Dan orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan dia sangat suka melakukan firman Tuhan. Ya, dia adalah orang yang menghormati hadirat Tuhan.
sehingga sikapnya, perbuatannya, tingkah lakunya, saudara, dia jaga agar hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, bergaulah dengan orang yang bijak, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang punya hati mengasihi Tuhan, orang-orang yang punya hati takut melakukan hal yang berdosa, karena dia tahu bahwa akibat daripada dosa adalah penghukuman daripada Tuhan. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami pandai-pandai bijak dalam memilih teman kami, apalagi bergaul dengan mereka. Ya Tuhan, Kau mengajar kami untuk bergaul dengan orang yang bijak, supaya kami menjadi orang yang bijak ya Tuhan. Orang-orang yang punya hati yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang bergaul intim dengan Tuhan, orang-orang yang kesukaannya ialah firman-Mu dan melakukannya ya Tuhan, sehingga hidup kami pun akan turut diubahkan ya Tuhan. Dan Kau mengajar kami untuk menjauhi orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, orang-orang yang jahat ya Tuhan. Kau mengajar kami jangan bergaul dengan orang-orang yang lekas gusar, orang-orang fasik yang mengakibatkan kehidupan kami akan menanggung kemalangan bersama dengan orang yang fasik dan mengakibatkan kami terseret bersama dengan mereka dalam pergaulan yang buruk. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu biar kami boleh menghindarinya. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kami yang baik. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami tidak dapat mengubah lingkungan kami, Kau mengajar kami untuk kami boleh menghindarinya, supaya kami jangan turut perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Yang kekurangan Tuhan Kau buka jalan dan mencukupi kebutuhan anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Kami hidup dalam iman percaya kepada-Mu ya Tuhan. Demikian yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian yang mengalami pergumulan juga di dalam hubungan dengan sesama. Biar kami boleh Tuhan pulihkan, ada perdamaian satu dengan yang lain. Dan kami boleh saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Yang terikat oleh dosa apapun itu, baik kebiasaan buruk maupun minuman keras dan narkoba. Ya Tuhan, baik itu seks bebas, apapun dosa-dosa yang mendukakan hati Tuhan. Dan kami mau saat ini bertobat meninggalkan sifat lama kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, berikan kemampuan Tuhan untuk kami boleh menolak dosa, berikan hati yang baru. Sehingga hidup kami diubahkan lewat kuasa firman dan Roh Kudus. Tuhan bekerja saat ini mengubahkan hati setiap kami anak-anak. Dalam nama Yesus. Terima kasih, kami berdoa juga buat bangsa negara kami. Tuhan, biarlah pemerintahan yang baru yang akan datang, presiden dan wakil presiden yang baru, Tuhan berikan hikmat daripada-Mu, hati yang takut Tuhan dalam memilih para menteri juga Tuhan berikan hikmat yang tepat pada bidangnya, yang punya hati yang takut akan Tuhan. Demikian juga dalam masa pilkada ini dari Sabang sampai Merauke, kiranya biarlah pemimpin daerah yang punya hati yang takut akan Tuhan, yang punya hati yang jujur ya Tuhan, punya hati yang bijaksana dalam memimpin, mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Sertai kami anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kalau saudara diberkati melalui Mesbah 2 pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.